Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini. Program Ngobrol Virtual edisi Kamis 11 September 2025. Dan hari ini kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Quo Vadis relokasi gedung DPRD Kota, dan bersama narasumber kita ada Bapak Satria Majid selaku Ketua Inkindo Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga Bapak Faruk Mbeta selaku ex-Ketua DPRD Kota Makassar periode 2009 hingga 2019. Dan hari ini kita kemudian mengemas tajuk ini karena seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar sedang juga dirundung peristiwa besar. Ada dua rumah wakil rakyat yang kemudian terbakar juga pada akhir Agustus 2025 kemarin, yakni gedung DPRD Kota Makassar dan juga gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu bukan hanya menyisakan puing-puing bangunan, tapi juga menyisakan banyak tanya sebenarnya. Apakah perlu relokasi atau kemudian akan dibangun ulang, namun di lokasi yang sama. Nah, maka dari itu kita menghadirkan narasumber yang kemudian kompeten untuk membahas tuntas masalah ini. Bersama narasumber kita di sebelah kanan view ada Bapak Satria Majid dan di sebelah kanan Pak Satria ada Pak Faruk Mbeta. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana Pak? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Walaupun mungkin cuaca di luar sana mungkin tidak bersahabat Pak ya beberapa hari lalu, tapi tetap ini Pak, bugar juga, alhamdulillah. Oke, Pak, seperti yang Vio sampaikan bahwa menjadi pertanyaan besar, bukan hanya menyisakan puing, tapi kita mungkin ke segi profesional dulu Pak ya. Kemudian kita bagaimana membahas sepak terjang atau sejarah yang kemudian sudah dilalui oleh Pak Aru. Kita ke Pak Satria dulu Pak. Melihat adanya kemudian dua gedung wakil rakyat begitu Pak ya, yang tentu menyisakan banyak kesedihan juga. Melihat sampai sekarang ini belum ada pembenahan karena memang butuh waktu sekali lagi. Tapi dari segi profesional apakah kemudian harus dibangun ulang di lokasi yang sama? Langsung saja Vio tanyakan, di lokasi yang sama atau perlu relokasi? Karena ada beberapa opini atau pernyataan orang di luar sana yang berstatement seharusnya dipindahkan saja Pak, karena ada beberapa perhitungan. Silakan Pak. Oke, makasih. Selamat sore, Tribuners. Pertama-tama ya tentu kita prihatin atas kejadian yang menimpa Kota Makassar yang baru-baru terjadi ini. Mengakibatkan huru-hara ya dalam penyampaian aspirasi, pendapat dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya apakah bangun baru atau relokasi, tentu kita kembali dulu ke payungnya. Ada namanya rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kota. Nah, baru-baru ini di 2024 sudah ditetapkan Perda nomor 7 tata ruang. Itu mengatur tentang 20 tahun ke depan, bagaimana rencana penataan tata ruang, bagaimana mengatur wajah Kota Makassar dalam 20 tahun ke depan. Nah, di dalam rencana tata ruang ini tentu mengevaluasi yang lama kan. Nah, kaitannya dengan kita punya, apakah membangun di tempat yang sama. Kalau melihat kondisi saat ini, kantor DPRD yang berada di Jalan Poros yang menghubungkan antar daerah dan boleh dipastikan itu daerah yang paling sibuk di Kota Makassar. Tentu agak berat ya kondisinya. Artinya kita mengulang kegagalan macet, kepadatan, parkir yang tidak tersedia, membebani utilitas, macam-macam ini. Ketika itu terjadi dan dibangun di tempat yang sama, berarti mengulang kegagalan yang sama. Karena ruangnya sudah terbatas. Jumlah tata guna lahan yang membebani area itu sudah sangat padat. Nah, mungkin alangkah bagusnya ada keberanian untuk memindahkan ke tempat yang lebih representatif yang menjadi wajah Kota Makassar 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Nah, ini merubah wajah kota. Ini kan bukan hal yang diminta-minta bahwa harus terbakar. Nah, ini musibah. Betul. Dengan kondisi yang ada, itu bisa kita jadikan yang saat ini ruang terbuka hijau, bisa juga ada tetap monumen yang bisa memberikan gambaran tentang
perjuangan adik-adik mahasiswa, perjuangan teman-teman ojol di situ bahwa ingin menyampaikan aspirasinya sampai terbakar ini. Adapun juga in memoriam di situ bahwa ternyata dalam penyampaiannya itu ada korban yang timbul. Nah, ini menjadi pengingat bersama di tempat itu bahwa ada keseimbangan antara penyampaian hak dengan pelayanan terhadap hak-hak dasar masyarakat kota. Nah, itu kan yang terabaikan selama ini. Jadi tempat itu bisa jadi ruang berdiskusi warga kota, silahkan menggunakan itu. Selain menambah ruang terbuka hijau, tentu itu area yang sangat strategis karena berada di sudut ya, dan menghubungkan antara kabupaten-kabupaten tetangga. Orang bisa ke sana melalui jalur itu ke Goa, ke Takalar, ke Maros, dan sebagainya. Nah, ke Maros. Nah, untuk area pemindahannya ini kan mumpung wali kota baru kita ini kan punya keberanian, kita mendorong itu. Bagaimana dia menetap merencanakan dalam rencana detail. Jadi selain RT/RW ada lagi rencana detailnya, Mbak. Di rencana detail inilah yang akan mengatur zonasinya nanti. Di mana peruntukan-peruntukan ini yang kita mau. Apakah kita mau pusatkan atau kita distribusi. Sehingga daerah-daerah lain ikut berkembang. Bisa dibayangkan ketika daerah baru kita buat pusat pertumbuhan baru di situ, ada daya tariknya, ada kantor DPR-nya, ada kantor penunjang lainnya, ada stadionnya dan lain sebagainya. Itu kan bisa menarik cepat pertumbuhan kota di situ, dan itu harapan kita. Jangan semua dipusatkan dalam satu tempat. Kurang lebih begitu gambarannya. Berarti sudah ada langsung Pak kecamatannya, gambarannya akan ada di mana nih baiknya? Ada beberapa sih yang sudah diatur di dalam. Ketika kita mau pusatkan, bisa saja mengarah ke area pengembangan seperti CPI dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau tarik agak keluar, menarik ke arah perkembangan kota baru yang sesuai dengan rencana tata ruangnya, itu bisa di Talasa, daerah sana, bisa di Untia. Nah, ini semua menjadi alternatif yang menarik untuk kita kaji. Jangan kita melihat saat ini, ketika mau ke kantor butuh jarak dan lain sebagainya. Tetapi 5, 10, 15 tahun ke depan itu akan menjadi sangat mudah dijangkau. Mungkin saat ini masih sulit, tetapi sekali lagi jangan kita mengulang kesalahan lagi ketika macet terjadi, ada penyampaian aspirasi langsung kredit kemana-mana, imbasnya kan 1/2 kota langsung lumpuh akibat itu. Nah, ini yang kita coba pecahkan secara bersama-sama. Oke, baik. Jadi maksudnya ini yang ditawarkan dari Inkino sendiri, Pak ya? Atau secara pribadi nih? Kalau ini pendapat pribadi ya sebagai ahli perencana. Baik. Ya, tetapi memang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Berapa dampak ketika itu terjadi? Berapa stagnannya ekonomi ketika kredit di jalur-jalur utama seperti itu? Kita bisa lihat efek ekonomi yang terjadi, efek jangka pendek, jangka panjang, banyak sekali dampaknya. Nah, ini semua yang harus kita kaji lebih dalam. Oke, siap Pak Satria. Kita hold dulu Pak, bagaimana kemudian dampak yang kemudian bisa disampaikan untuk menjadi wawasan baru juga untuk kita, membuka wawasan kita. Tapi sebelum itu kita mau tanya ke Pak Aru. Ini kan Anda pernah memimpin DPRD Kota Pak ya? Iya, pernah menggunakan juga Pak fasilitas di DPRD Kota Makassar. Lantas menjadi pertanyaan terlebih dahulu, bagaimana kemudian pengalaman Pak Aru ketika menerima aspirasi dari masyarakat pada saat itu Pak? Ini kita berbicara 10 tahun kemarin Pak. Baik, terima kasih Mbak Vio. Jadi yang pertama saya menyampaikan bela sungkawa terhadap korban yang ya mudah-mudahan itu tidak terulang dan momentum ini bisa menjadi evaluasi bagi kita semua. Yang kedua, sedih rasanya kantor yang 10 tahun pernah berkantor di sana, beraktivitas di sana, kemudian terjadi kebakaran. Memang pandangan saya, kalau kita berpikir tata ruang, dulu DPRD Makassar di tahun 80-an, karena DPR ini diresmikan tahun 88, pembangunannya sekitar tahun 80-an ya. Jadi tanggal 25 Juli 1988 diresmikan. Nah, dulu Petarani itu adalah kawasan pinggir daripada Kota Makassar. Ya. Dulu Pak ya. Bentuk T, jadi Urip Sumaharjo itu kawasan perkantoran.
Hari ini, 37 tahun setelah itu, dia bukan menjadi kawasan pinggiran lagi. Dia menjadi senter ibu kota. Betul. Nah, itu yang saya maksud tadi yang Pak Satria sampaikan. Ini juga harus menjadi kajian. Sekali kita melihat bahwa DPR ini kan milik semua. Kita berharap semua kita berpikir di mana nilai strategis. Ada hal dari sisi yang langsung kita rasakan seperti kemacetan seumpama. Kalau di DPR Makassar di zaman saya, kepala dinas itu hampir per hari bisa sampai dari 53 SKPD yang ada, bisa sampai 7 sampai 10 kepala dinas nongkrong dari pagi sampai sore untuk dengar pendapat dengan DPR. Nah, sisi yang lain dia harus melayani. Nah, jarak antara pemerintah balai kota dengan DPR juga itu kejauhan menurut saya. Dulu mungkin dekat karena dia satu kali jalan aja bentuk L, sekarang tidak lagi karena kemacetan di mana-mana. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan menurut saya yang perlu menjadi bahan kajian buat kita semua. Yang pasti bahwa hari ini menurut saya kita berada di titik nol. Semua harus mengevaluasi diri, baik dari DPR-nya, baik dari sisi pengamanannya, baik dari sisi kemahasiswaannya. Semua kita harus urung rembuk untuk bagaimana. Karena ini bukan rumah saya, ini rumah kita semua. Sekarang bagaimana efektivitasnya? Yang paling pasti bahwa jangan menyewa, jangan membeli lahan, karena saya tahu pemerintah daerah punya aset untuk itu. Sekalian aja gunakan, karena kalau dibangun sudah pasti dibangun, ya kan? Nah, sekarang mungkin karena kemahalan, apalagi tanah di Makassar cukup mahal, jadi ya mungkinkah untuk aset-aset daerah yang dimanfaatkan dengan baik. Itu barangkali untuk sementara. Tapi maksudnya pada saat Anda di kursi DPRD Pak, pada saat itu dulunya, apakah sistem atau budayanya juga sama Pak? Budaya dari segi sesama anggota DPRD atau mungkin juga tata kelola pemerintahan atau mungkin dan sebagainya. Dan pada saat itu apakah memang mengenai opsi relokasi itu disetujui dengan mudah oleh anggota DPR atau gimana? Mbak Vio, tahun 88, 82, 88 itu anggota DPR baru sekitar 25 orang. Dengan pertambahan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, anggota DPR-nya 50 orang. Sudah 100% naik daripada sebelumnya. Nah, kalau saya ditanya di zaman saya, karena saya bisa menjawab di zaman saya, ruang rapat juga tidak representatif. Harus punya paripurna yang lebih memungkinkan, ada ruang banggar, ada ruang legislasi, ada ruang badan musyawarah, ada ruang badan kehormatan. Yang hampir di zaman saya itu sempit-sempitan. Di zaman itu saja sudah sempit-sempitan Pak ya? Bahkan sempat kalau teman-teman DPRD yang berkunjung dari luar itu biasa bilang sama, ini ruangannya Pak Ketua kayak ruangannya kepala seksi. Saya dicandain begitu sama mereka-mereka itu. Ini ruangannya Pak Ketua DPR tidak representatif. Saking sempitnya Pak? Saking sempitnya, saking kecilnya, dan sangat biasa kan eksklusif. Ini tidak biasa-biasa aja. Lebih bagus studionya Mbak Vio kayaknya daripada saya. Jadi seperti itulah. Sisi yang lain, kita tidak mau membuang anggaran pada waktu itu. Nah, tapi momentum hari ini karena memang harus, gedungnya harus ada, membangunnya harus kembali ya. Kita manfaatkan uang yang se-efektif mungkin, tapi menggunakan aset-aset daerah yang ada. Makanya mungkin pada saat itu Pak, ya maksudnya memang digital atau media tidak semasif ini ya. Jadi maksudnya warga-warga masyarakat juga tidak tahu bahwa bagaimana keadaan di dalam kantor DPRD kota nih Pak. Pada saat itu. Nah kemudian saat ini kita kan membahas apakah kemudian harusnya relokasi atau kemudian gedung lama yang kemudian diberi standar baru, gitu standar baru atau mungkin perluasan Pak. Nah tadi mungkin sudah disebutkan bahwa ini menjadi pusat kemudian kegiatan, aktivitas, perkantoran, komersial dan sebagainya itu semua ada di Petarani sekarang ini. Maksud saya itu lagi yang tidak linear. Dulu kawasan Petarani Urip Sumoharjo itu adalah dari set plan. Sebelum ada RT RW, rencana tata ruang wilayah itu kawasan perkantoran. Sekarang dia sudah menjadi pusat bisnis dan swasta. Sekarang kalau ditanya yang mana lebih banyak kantor atau swasta, jawabannya pihak swasta. Nah, jadi menurut saya memang harus dilinearkan ini. Linearkan. Kalau saya ya bersanding aja dengan pemerintah kota, ya toh, di mana yang lebih dekat, lebih menyesuaikan. Karena itu yang saya katakan tadi bahwa kadang efektivitas itu penting. Salah satu efektivitas itu efektivitas kehadiran masing-masing daripada SKPD yang ada. Saya lihat itu tidak matching. Kadang-kadang dia macet, kadang-kadang itu
Nah, makanya ya kadang-kadang DPR harus rapat malam karena begitu, untuk menyesuaikan penjadwalan hanya tertunda gara-gara ruang rapat yang sedikit. Iya kan? Harus lalu faktor lintas. Oke. seperti itu kalau dari sisi pengalaman saya pada waktu itu. Betul. Ya. Oke, dari segi profesional lagi Pak, bagaimana kemudian secara teknis itu mau disampaikan biar kita juga masyarakat punya pandangan bahwa memang biasanya kan dibilangnya Pak anggota DPRD ini hanya kerjanya rapat-rapat saja, tapi kan kita tidak tahu gitu ya bagaimana kemudian perjalanan dari satu tempat ke tempat lain seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Aru. Iya. Jadi Mbak Vio ya, artinya kalau kita melihat kondisi setiap saat ketika terjadi penyampaian aspirasi, pasti selalu menumpuk di jalan, di depan kantor DPR itu. Pokoknya jalan vital, Masa Pak, dalam ya? jumlah banyak, pasti langsung tutup jalan. Kenapa? Selain demonstran ini ingin menarik perhatian, juga memang karena kondisinya sempit gitu kan. Kalau dia langsung masuk, itu juga bisa beresiko terhadap kondisi di dalam kantor DPR. Makanya dibutuhkan memang perencanaan yang matang, karena ini milik masyarakat Kota Makassar dan setiap saat bisa dikunjungi oleh masyarakat. Makanya harus didesain tidak mengganggu aktivitas umum. Nah, ketika ada penyampaian aspirasi, kalau lokasinya memang memungkinkan lebih luas dan lain sebagainya, tentu tidak menghambat arus lalu lintas. Nah, bisa dibayangkan dia berada pas di perapatan pertigaan ya, Jalan Hertasning dengan di Pangeran Petarani. Dan luasannya juga, itu tadi, Pak Ketua di 10 tahun yang lalu aja udah merasa sempit dengan pembagian ruang yang ada di dalam. Nah, semakin ke depan ini tentu semakin banyak hal yang bisa terjadi di dalam gedung DPR ini, bukan hanya sebagai tempat teman-teman DPR, tetapi bisa berfungsi lebih jauh mengakomodir kepentingan masyarakat. Nah, kota yang bertumbuh secara dinamis ini contohnya Makassar. Nah, tadi sudah ditetapkan bahwa ini area untuk koridor untuk perkantoran, tetapi nyatanya bertumbuhnya ini tentu kan di situ juga ada hal-hal yang dilanggar dari sisi rencana tata ruangnya. Nah, inilah momentum untuk mengembalikan karena lagi penyusunan rencana detail, apa yang kurang dari daerah itu yang akan diperbaiki di rencana tata ruangnya. Nah, bagaimana mengatur efektivitasnya antara pemerintah ya, eksekutif dan legislatif ini ya. Ya. Ini yang kita coba atur bagaimana sehingga itu bisa efisien dari sisi waktu. Karena bisa dibayangkan kalau menguras waktu tadi mau melayani juga, tetapi harus menunggu juga antrian karena terbatasnya ruang rapat dan lain sebagainya. Nah, semua diatur di DPR. Nah, contoh evakuasi kemarin waktu terjadi kebakaran, itu kan dramatis banget itu. Terperangkap di ruang paripurna ya, Pak Ketua ya. Ada Pak Wali Kota, ada Ibu Wakil Wali Kota, kemudian beberapa anggota DPR. Api sudah dibawa, akses untuk keluar susah. Kendaraan ada 60 sekian, 67 kendaraan di ini tidak bisa diamankan karena satu akses saja yang bisa kita lalui. Nah, tentu kan ini menyalahi aspek keselamatan. Iya, betul. Nah, bagaimana kita lihat ada korban yang terperangkap karena sudah tidak bisa turun lagi, tidak ada jalan emergensi dan lain sebagainya ketika terjadi kebakaran, akhirnya ada yang melompat dan lain sebagainya, akhirnya jatuh korban. Nah, dari sisi perencanaan, ini semua yang harus kita benahi, dipelajari, jangan mengulang kesalahan yang sama. Memang lahannya sudah tidak tidak memungkinkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar melayaninya di kantor perwakilan rakyat, kantornya rakyat. Jadi wajar kalau rakyat rame-rame ke sana. Nah, inilah yang harus dibuat sedemikian rupa, lebih terbuka, lebih diterima oleh masyarakat, dan ke depan mereka mau diajak, jangan setiap menyampaikan itu Anda mau merusak barangnya Anda sendiri. Kasihan. Kita ini lagi susah. Betul. Mengirit anggaran. Betul.
tiba-tiba terjadi huru-hara seperti ini, kebakaran dan lain sebagainya. Porsi anggaran harusnya diperuntukkan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi, larinya lagi ke pembangunan fisik. Nah, ini semua yang harus kita atur bagaimana supaya efektif, efisien, dan tidak lagi membebani tata ruang yang ada. Gitu, karena begitu. Nah itu jadi maksudnya untuk perspektif bagaimana kemudian trade-off-nya, ini kan antara membangun di lahan yang lama atau relokasi dengan kebutuhan mendesak lainnya seperti ada masalah banjir, macet, perumahan rakyat. Nah gimana nih Pak? Kalau terakhir pemerintah Prabowo sudah menganggarkan kurang lebih 900 miliar ya Pak Ketua ya, untuk pembangunan fasilitas negara yang rusak atau terbakar dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita coba atur karena sudah ada alokasi anggarannya, di mana yang paling tepat lokasinya dan membangunnya secara efektif dan efisien itu tadi, sehingga tidak ada yang terganggu anggarannya yang lain. Nah, memang menjadi tantangan pemerintah kita, tadi lahan Kota Makassar ada, kemudian ada anggaran yang disiapkan, ya mari kita rencanakan dengan baik, seefektif, seefisien mungkin, mengakomodir seluruh kepentingan, mengakomodir juga dari sisi keselamatan bangunan dan lain sebagainya. Nah ini semua menjadi penting. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah kota dan seluruh masyarakat kota, karena pendemo juga tidak menginginkan ada korban dari pihak pemerintah. Pasti dia tidak menginginkan itu, bahwa ada korban jiwa. Tetapi ya itulah faktanya. Orang mau menyelamatkan diri sudah terkepung asap, sudah tidak ada lagi ruang, karena di belakangnya kantor DPR itu sudah mentok ya Pak Ketua ya. Tidak ada lagi pemukiman, tidak ada ruang, dan itu sedikit lagi merembet kebakarannya kemana-mana ketika itu berada di pusat-pusat ini. Karena bangunan utama ini sudah berkembang beberapa bangunan. Nah, ada beberapa bangunan baru yang ada di situ, sehingga memang agak padat. Ini DPRD untuk Kota gedung Makassar, Kota Makassar ya? Makassar. Oke. Mungkin kita tanyakan ke Pak Aru lantas Pak ya, menyambung dengan yang disampaikan bahwa ada penambahan selain dari gedung utama. Nah dulunya dengan yang diketahui oleh Pak Aru terakhir kali, itu bagaimana kemudian aksesnya memang betul satu akses aja, kemudian memang tidak ada untuk tangga darurat dan sebagainya, atau gimana Pak? Ini kita mungkin belum mengetahui semua nih Pak. Berat. Di DPR itu kan mungkin dibangun, arsiteknya dibangun sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. DPR itu semua orang bisa masuk, mau dari kiri, kanan, muka belakang semua bisa, kecuali lewat atas saja yang belum tidak bisa. Makanya butuh helipad ya katanya Pak. Saya melihat bahwa contoh kecil saja ini, paripurna. Kalau DPR paripurna itu harus menghadirkan 53 SKPD. Belum badan, belum dinas, belum kecamatan, belum perusahaan daerah. Parkir saja butuh mobil sekitar 100-an. Jadi jangan heran pada saat kejadian itu 67 kendaraan terjebak terbakar. Karena suasana lagi paripurna pada waktu itu. Pada malam itu Pak. Itu belum anggota DPR yang bawa mobil. Belum lagi staf karyawan sekretariatan yang membawa kendaraan. Jadi memang kalau dari sisi representatif tidak representasi sekarang. Kalau kita bicara hari ini, kita bicara hari ini. Jadi memang ya sudah sepatutnya kita sudah ada start dari nol, kita cari lahan aset yang memungkinkan dari sisi pemerintah kota, kemudian model membangunnya mungkin secara teknis akan kita konsultasikan dengan baik dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang pasti bahwa kita juga butuh layanan, contoh tadi itu. Akses masuk saja itu kita butuh akses yang memang yang ada kenyamanannya, ada pengamanannya, itu penting. Karena dari sini kita udah tahu bahwa kalau pendemo datang, dia pasti dari sini sampai ke sini, ruang aspirasi di mana? Mereka tidak punya ruang untuk itu. Ada ruangnya, tapi tidak semua pendemo itu mau masuk ke ruang indoor yang sifatnya dalam ruangan. Dia kadang-kadang dia harus bermain di luar. Kan seperti itu. Jadi ini semua yang menjadi diskusi-diskusi, kajian-kajian kita semua, sehingga memang karena DPR ini representasi banyak.
semua keluhan masyarakat tuh di situ. Semua keluhan masyarakat di situ. Jadi jangankan putaran, jangan itu baru persoalan antar, belum lagi persoalan-persoalan kemasyarakatan, sengketa tanah dan seterusnya. Itu panjang lagi itu. Itu butuh RDP. Kalau RDP berhadapan yang punya lahan di sini dengan di sini, itu bisa mengakibatkan konflik. Dan itu harus dipikirkan lebih jauh. Tapi yang pasti yang saya punya pandangan hari ini bahwa memang di zaman saya pun sudah, saya katakan sudah tidak representasi dari sisi ruang. Ruang. Okay. Iya, nah, hanya punya satu ruang paripurna. Ya kalau deadlock bagaimana? Dengan kapasitas berapa orang Pak pada masa Bapak? Saya 50, sudah 50. Sudah 50 pada saat Waktu itu? Waktu pembangunan awalnya masih 25. Oke. Iya. Begitu. Jadi kalau disarankan kemudian relokasi, saya sepakat dengan ahli dan Pak Satria ini. Kalau tinggal kita mencari tempat yang representasi, yang jelas bahwa tidak mengganggu secara ekonomi. Betul. Ya makanya kan? tadi disampaikan ada aset-aset pemerintah kota juga Pak yang bisa digunakan gitu Pak. CPI juga menurut saya memungkinkan seperti yang disarankan sama Pak Satria tadi. CPI memungkinkan. Kalau kita ini ada dua pintu, satu pintu itu untuk pintu bisnis, satu itu pintu pemerintahan. Betul. Menurut saya. Menurut Bapak. Di situ ada masjid, di situ ada rumah sakit, di situ ada istana negara. Memang di situ alurnya alur pemerintahan menurut saya. Oke. Kalau memungkinkan di situ, atau ada pendapat, kalau saya hanya dari sisi teknis aja bahwa selama ini kita berharap bukan kita mau melaksanakan rapat satu hari minimal 4 rapat dalam satu hari minimal. Jadi memang ini belum bertemu dengan masyarakat loh, ini baru hanya jadwal rutin, belum antar kita yang rapat sendiri, rapat internal itu. Banyak yang hal yang mesti dibicarakan, artinya disesuaikan dengan perkembangan hari ini. Oke, berarti kalau melanjut dengan statement Pak Aru, ini kan berarti menyangkut dengan Perda, di mana Vio izin lihat Pak, Perda RT RW Kota Makassar, Perda nomor 7 tahun 2024 tentang RT RW 2024 hingga 2043. Iya, 20 tahun. Iya, 20 tahun ke depan. Nah, apakah kemudian ini memengaruhi aturan relokasi kalau misalnya betul-betul akan pindah di satu kawasan lain, entah di CPI, Talasa atau di Biringkanaya mungkin Pak? Dulu di zaman wali kota sebelum Pak Munafri itu sudah ada keinginan untuk membuat ada wacana. Ada wacana baik dari Pak Gubernur waktu Pak Nurdin Abdullah, Pak Ramdan Pumanto, itu Twin Tower. Masih ingat dulu itu? Iya, ya kan? Itu untuk mengefektivitaskan itu. Daripada kita mencaplok semua gedung-gedung tapi dari sisi anu kan butuh waktu. Kalau kita dalam satu kawasan atau satu kompleks, saya yakin itu lebih efektif. Model seperti itu. Sekarang ya, kalau dulu kita butuh jalan menghubungkan antara dinas catatan sipil dengan ini sampai ke DPR, mana jauh. Butuh waktu, tidak efektif lah. Kalau untuk ukuran sekarang. Sekarang ini. Jadi memang banyak kegiatan juga aktivitas yang harus menjadi apa ya? Catatan. Makanya hari ini dibilangnya adalah evaluasi Pak ya. Atas apa yang terjadi, evaluasi untuk kita semua juga gitu. Yang kedua menurut saya memang kalau ini mau jadikan momentum evaluasi bagi kita, saya sarankan seperti yang disarankan Pak Satria memang, karena Makassar memang kan butuh ruang terbuka hijau. Jadikanlah ruang terbuka hijau. Di situ orang semua bisa mengingat kembali, mengevaluasi kembali, baik mahasiswanya, baik anggota DPR, pimpinan DPR-nya harus bersikap dalam pelayanannya seperti apa. Itu penting bagi kita untuk merasakan betul denyut nadi masyarakat Kota Makassar khususnya ya. Jadi memang penting bahwa selain daripada ini, hari ini infrastruktur yang jadi korban. Betul. Ya kan? Dan kita berharap itu tidak terulang. Nah, dan harapan kita memang ini ya menjadi catatan buat teman-teman yang sahabat-sahabat saya di DPR untuk beda zaman, beda cara. Penting untuk mereka ketahui. Ya kan? Itu yang jadi problem. Ya harus kita saling ini mengingatkan. juga maksudnya saling mengingatkan, reminder lagi Pak ya teman-teman lainnya. Oke. Baik, kalau dari perspektif industri konstruksi Pak, lantas kalau misalnya benar-benar akan direlokasi, secara teknis atau mungkin di lapangan, itu hal-hal apa saja yang perlu ada begitu
Karena kan kalau mengingat apa yang disampaikan BPBD Kota kemarin, perlu ada helipad, tangga darurat dan sebagainya pasca kericuhan yang terjadi kemarin gitu Pak. Nah kalau menurut Bapak ada tambahan lain mungkin yang perlu adanya dihadirkan pada saat apakah pembangunan ulang atau relokasi? Iya, jadi kantor baru ketika direlokasi tentu memang membutuhkan ruang yang agak luas ya. Lapangan kurang lebih seperti itu, ada lapangannya, tempat menyampaikan aspirasi. Ketika jumlah demonstran besar, ada lapangan yang besar juga yang bisa menampung itu. Artinya tidak masalah kita membuat perencanaan yang lebih besar, lebih menjangkau sampai 30-50 tahun ke depan. Tergantung jumlah penduduk. Iya, karena perspektif proyeksi penduduk kita memang bertambah terus. Bertambah terus. Nah, ruangnya menjadi ruang yang lebih besar, ada lapangannya, selain digunakan untuk kepentingan umum, bisa juga memang untuk menerima aspirasi itu. Sehingga gedung DPR-nya ini tidak sumpek gitu, dikelilingi oleh bangunan yang sifatnya secara padat begitu. Nah, kelengkapan untuk keselamatan itu penting. Ada emergency exit, kemudian tangga darurat, kemudian ada hidran. Bukan hanya yang di lapangan, tetapi di dalam ruangan pun harus ada, dan itu harus secara berkala diuji coba fungsinya. Nah ini semua menjadi bukan hanya sekedar ada, tetapi apakah berfungsi atau tidak. Nah betul-betul mengindahkan yang mana area misalnya yang tidak bisa merokok sehingga ada smoke detector yang ada di dalamnya sehingga itu bisa berfungsi. Nah ini juga menjadi mengedukasi warga kota ketika membangun baru, kita melengkapi betul-betul apa yang menjadi standar bangunan yang layak gitu. Kita contoh misalnya gedung DPR kita, saya enggak tahu apakah ada hidran di situ yang ada di halaman dengan mudah pemadam masuk. 80 ya kan? Kemarin bayangkan pemadamnya mau menghampiri kantor DPR tetapi tidak bisa tembus ke dalam. Akibat terhalang. Ya. Nah, ini semua yang kita butuhkan. Bagaimana mudah diakses. Kemudian sumber air ada hidran gitu ya. Mengenai helipad dan lain sebagainya ya itu opsional ya. Ketika lahannya menjadi luas ya tentu kan dengan mudah bisa mengevakuasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi sekali lagi membangun boleh dilihat ya negara-negara maju, contohlah misalnya di ibu kota negara ya sekarang IKN itu mengadopsi hal-hal yang baru yang sifatnya memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia lebih kepada betul-betul fungsi ruangnya ada. Nah, tadi Pak Ketua sudah membeberkan banyak hal yang harus dilakukan di dalam gedung DPR ini. Ketika itu sudah terpenuhi semua, tentu jauh lebih besar lagi area publik yang dibutuhkan, gitu kan? Nah, sehingga mampu menampung memang banyak aspirasi. Kalau berbicara tentang 30 tahun, 50 tahun ke depan, luas lahan yang dibutuhkan untuk bangunan gedung baru nanti, bagaimana Pak perhitungannya? Jadi ada hitungannya memproyeksi itu kan. Tetapi kalau dilihat sekarang, ada nggak 5.000 meter luas lahan kita yang ada sekarang, Pak Ketua, yang ada? Nggak sampai kan ya? Nggak. Mungkin ke depan kita butuh sampai 5 hektar lahan untuk gedung DPR sendiri. Tetapi kan multifungsi. Buatkan lapangan di depannya, ketika ada pertandingan olahraga bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Ada area hijauannya dan lain sebagainya. Sehingga pemenuhan RTH ada, kemudian fasilitas olahraga ada di sekitar situ, sehingga ketika terjadi penyampaian aspirasi secara besar-besaran, semua itu bisa dimanfaatkan. Yang paling penting juga utilitas aman, Pak, ya? Utilitas aman. Nah, tidak berada pada koridor-koridor jalan yang sifatnya bisa mengganggu urat nadi perekonomian kita. Oke. Bayangkan, Mbak, peta Rani itu akhirnya menjadi momok bagi orang yang mau melintasinya karena takut jangan sampai kita lewat peta Rani terjadi kemacetan. Berpikirlah dia mengambil alternatif jalan lain. Jauh jarak tempuhnya ke tujuannya karena tidak melalui jalan ini. Nah, itu salah satu yang ada di benak para pengguna jalan. Nah, ini semua yang harus kita hindari. Lebih bagus
anggota dewan yang terhormat meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk menjangkau ke kantornya, butuh waktu untuk rapat, daripada jumlah 1 juta warga kota yang beraktivitas terganggu akibat keberadaan kantor ini. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Makanya mungkin sejalan dengan tulisan Pak Satria ya, Dewan Perkotaan. Bisa disampaikan sedikit Pak mengenai Dewan Perkotaan, bagaimana kemudian jika lembaga tersebut memang ada di Kota Makassar atau untuk pemerintah Kota Makassar, pemerintah provinsi, bagaimana mereka akan memberikan rekomendasi mengenai relokasi atau pembangunan ulang kantor DPRD, Pak? Ya, Mbak Vio, jadi gini, Dewan Perkotaan itu sebenarnya lebih kepada kumpulan para ahli ya. Bagaimana ahli baik dari arsiteknya, tata ruang, hukum, ekonomi, sosial, budaya menyatu dalam sebuah wadah, memberikan nasihat atau pandangan kepada wali kota sebelum mengambil keputusan. Artinya wali kota dalam hal ini tidak lagi full memikirkan secara personal, memikirkan sesuatu persoalan-persoalan yang ada di perkotaan, tetapi minimal ada yang membagi ruang untuk membantu memikirkan itu. Ruang-ruang profesional yang ada ini kita bisa lihat di negara-negara maju matang, tidak berdasarkan atas keputusan politik semata, tetapi lebih mempertimbangkan apa dampak sosialnya, apa dampak ekonomi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, jadi mungkin mau ditambahkan Pak Aru? Saya sedikit tambahan. Yang pertama, Dewan Kota yang kita harapkan itu tidak mengambil tugas pekerjaan DPR. Berarti di luar DPR. Di luar. DPR itu adalah mitra sejajar dengan pemerintah kota, wali kota. Artinya aibnya pemerintah daerah itu aibnya wali kota, aibnya DPR. Begitupun sebaliknya. Itu yang harus dijaga. Satu. Kedua, DPR itu pengambil keputusan. Dewan Kota ini adalah menasehati. Di sisi mana dinasehati? Pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Salah satu diantaranya adalah contoh konsistensi, ya, wali kota terpilih terhadap visi misinya. Setiap wali kota punya visi misi membangun. Tapi apakah dia membangun dari sebelah kiri kah? Atau dari sebelah kanan? Yang penting bagi Pak Satria, yang penting bagi Pak Dewan Kota adalah sampai di ujung, ya kan? Yang penting semua sisi. Kan? Nah, pertanyaannya, apa guna RT/RW dicetuskan, ditetapkan? Kalau tidak ada yang merujuk, tidak ada yang menjaga konsistensi itu. DPR menjaga dari sisi kebijakannya, pembisi ini yang kemudian tetap ada. Dan ini pembisi tidak berubah. Jangan ganti wali kota berubah juga pembisinya. Ini tidak berubah. Memang orang-orang yang profesional, independen. Ya, jadi ada semacam Dewan Kota yang memang di SK-kan wali kota memang untuk melihat konsistensi baik dari visi misi dan kontinuitas pembangunan yang sudah ada berkelanjutan. Maksud saya seperti itu kalau dari sisi Dewan Kota. Dan jika memang nanti akan diambil langkah relokasi, Pak, menurut Pak Aru, langkah awal yang harus diambil oleh pemerintah kota itu seperti apa? Saya penting tidak membebankan uang negara. Kita ini sudah, ya kita boleh menganggap ya resesi lah, anggaplah seperti itu. Dari sini kita harus paling tidak menghemat anggaran yang ada. Nah, tapi karena ada peristiwa ini ya kita sekali mendayung lah. Artinya kita membangun, tapi itu lagi jangan lagi tanah harus dibeli, tidak penting itu. Yang penting adalah aset pemerintah kota yang dimaksimalkan atau aset pemerintah provinsi yang kita maksimalkan seperti itu. Oke, baik. Kalau Pak Satria sendiri, rekomendasi atau mungkin langkah awal menurut Pak Satria yang bisa disampaikan untuk pemerintah kota ambil nih langkah yang seperti ini, seperti apa? Momentum bagi pemerintah kota untuk menata ulang wajah kota Makassar dengan memindahkan kantor DPR ke tempat yang lebih representatif. Itu adalah langkah berani yang menyelamatkan perekonomian yang berada di sekitar Petarani ini. Nah, mari gunakan momentum ini, melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ada akademisi kita, ada ahli-ahli, baik ahli transportasi dan lain sebagainya. Semua mari kita kumpul menyatukan pendapat yang mana paling layak untuk
dibuatkan kantor DPR. Karena ini menjadi kantor seluruh warga Kota Makassar. Semua berhak untuk datang ke situ. Gitu. Tapi untuk pembangunan gedung DPRD atau gedung wakil rakyat ini apakah ada timeline-nya sebenarnya, Pak? Sebenarnya tidak ada. Artinya waktu berjalan ya, kalau itu mampu diselesaikan dalam 1 tahun berjalan, itu lebih bagus lagi. Iya kan? Nah, cuma kan menggunakan anggaran pemerintah tentu ada dasarnya. Ada perencanaannya terlebih dahulu, kemudian ada tinjauannya dari sisi studinya ya, lalu lintas dan lain sebagainya. Ya, kemudian manajemen proyeknya berapa lama sehingga ini bisa difungsikan. Nah, memang untuk mengantisipasi itu ya tentu teman-teman DPR harus mencari kantor sementara yang sifatnya juga nyaman untuk masyarakat ya. Nyaman untuk masyarakat, nyaman juga untuk anggota dewannya untuk berkantor gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kalau Pak Aru, Pak, untuk closing statement-nya Pak, izin mengenai timeline, apakah menurut Pak Aru harus secepatnya atau seperti apa perhitungannya? Ya, lebih cepat lebih baik lah. Tapi yang paling penting bahwa efisiensi terjaga. Betul. Ya, tapi kenyamanan dan kelangsungan di DPR itu memungkinkan untuk itu. Karena itu saya bilang, membahas persoalan-persoalan kerakyatan itu butuh waktu dan ruang yang lebih besar. Jadi kita tunggu itu, tapi yang penting bagi saya efektifkan aset yang ada. Itu saya selalu ulang-ulang karena itu penting buat jangan lagi mencari hal yang baru, tapi memang memanfaatkan aset yang ada. Jadi untuk pemerintah kota silakan tinjau saja Pak ya, aset-aset mana yang kira-kira cocok untuk bisa dengan pembangunan semua kajian-kajian yang ada kan. Untuk melibatkan juga Dewan Kota Pak ya. Ya, kita berharap secepatnya dibentuk oleh Dewan Kota. Baik, terima kasih Pak Satria dan juga Pak Aru atas informasinya di sore hari ini. Semoga masukan-masukan yang sudah disampaikan di sore hari ini bisa menjadi catatan penting juga bagi pemerintah kota yang saat ini sedang bekerja dan menerima amanah. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program kita, dan tentu kalau pertanyaan tadi di awal mau kemana nih arah relokasi gedung DPRD kota, nah ini sudah terjawab semua, tinggal kita sama-sama mengawalnya. Akhir kata saya Fiorina Ciretno mewakili kedua narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.